Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Pedang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi ke my channel ya. Di sini saya akan merekomendasikan sekaligus mengedukasi tentang pinjaman online, karena banyak sekali di luar sana yang memang belum tahu yang namanya pinjaman online ya. Jadi disinilah saya akan memberikan informasi sekaligus mereview, merekomendasi tentang pinjaman online yang lagi teman-teman butuhkan. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, pinjaman online ini banyak sekali yang ingin mencoba mengajukannya karena prosesnya yang cepat dan juga dokumen yang digunakan juga tidak terlalu ribet, hanya KTP saja, dan kita tinggal mengajukan bisa dari rumah saja, yaitu bisa menggunakan ponsel dan juga aplikasi yang digunakan untuk pengajuan di pinjaman online. Namun ketika kita sudah memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman berembuk atau berkomunikasi kembali dengan keluarga bahwa kita sudah memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online. Sama halnya dengan di bank konvensional juga harus ada persetujuan keluarga. Nah, di pinjaman online walaupun tidak ada persetujuan secara tertulis, tapi teman-teman tetap memberitahukan ke pasangan ataupun orang tua bagi yang belum nikah bahwa kita ingin mengajukan di pinjaman online. Oke, baiklah, kali ini saya akan mereview pinjaman online yang tentunya terpercaya dan juga terbukti memberikan pinjaman kepada kita. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke, kali ini saya akan mereview pinjaman online Singa. Nah, apa itu Singa pinjaman online? Singa adalah sebuah perusahaan P2P lending yang sudah berizin OJK sesuai dengan surat keputusan nomor tahun 2020 di bawah naungan PT Abadi Sejahtera Finansindo. Nah, Singa ini juga merupakan penyelenggara pinjaman online yang mempertemukan langsung penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Jadi sangat transparansi, mudah dan cepat, dan juga sangat terpercaya. Kemudian adapun limit tenor yang diberikan oleh Singa ini yaitu dari Rp400.000 sampai dengan Rp10 juta dengan tenornya sampai dengan 12 bulan. Untuk persyaratan kita mengajukan di Singa ini pastinya sudah warga negara Indonesia, berusia 21 sampai dengan 65 tahun, memiliki penghasilan minimum 1,2 juta dan juga memiliki KTP elektronik dan juga memiliki rekening tabungan atas nama sendiri dan juga memiliki email yang aktif. Nah, untuk proses verifikasinya di Singa ini kita membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam. Namun ini semua itu terlalu lama, biasanya jarang yang sampai 24 jam. Biasanya setelah kita pengajuan kurang lebih 1-2 jam itu kita sudah mendapatkan informasi mengenai pinjaman online yang akan kita pinjam. Nah, di sini juga ada berupa keunggulan kita mengajukan di pinjaman online di Singa. Kenapa sih kita harus pinjam di Singa dan apa sih keunggulannya? Nah, keunggulannya yang pertama, prosesnya pun juga sangat mudah tanpa jaminan. Jadi dengan adanya kemudahan dalam proses pengajuan, cukup teman-teman mengunduh ataupun menginstal aplikasi, foto selfie, serta KTP dan isi form, maka di Singa ini tidak ada membutuhkan jaminan untuk kita mengajukan pinjaman online. Ini cocok untuk teman-teman yang lagi butuh untuk memenuhi kebutuhan darurat yang menuntut proses pinjaman uangnya sangat mudah tanpa syarat yang bertele-tele. Nah, yang kedua juga ada izin terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi Singa ini sudah memiliki legalitas yang jelas, yaitu memiliki alamat kantor yang jelas sehingga bisa kita hubungi jika terjadi sesuatu ataupun teman-teman ingin menanyakan langsung
tentang bagaimana pinjamannya, bagaimana proses pengajuan kita, teman-teman bisa langsung datang ke kantor cabangnya atau bisa via telepon yang ada tercantum di aplikasinya. Nah, kemudian di sini mereka tidak meminta slip gaji ketika kita pengajuan. Syaratnya kita hanya KTP saja. Jadi tidak perlu teman-teman susah-susah lagi mencari slip gaji teman-teman. Tentu saja ini mempermudah proses pengajuan kita sebagai nasabah. Apalagi kita nasabah baru, tentunya paling ribet untuk mengurus hal-hal dokumen yang sekiranya terlalu banyak sekali ya. Jadi cukup teman-teman siapkan saja KTP. Nah, yang selanjutnya untuk di Singa ini proses pencairannya pun juga sangat cepat ya, membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari sejak pengajuan di aplikasi disetujui untuk melakukan pencairan. Meskipun tidak instan, waktu selama ini bisa dibilang juga sangat cepat ya. Jadi waktu 1 hari dibutuhkan untuk Singa ini memverifikasi data kita, dan nanti mereka akan menelpon kita. Biasanya menelpon mereka hanya menanyakan data-data yang sudah kita input tadi ya. Jadi jika kita mengisi dengan benar sesuai dengan data yang sebenarnya, ketika mereka memverifikasi lewat telepon, kita pasti lancar untuk menjawabnya. Dan verifikasi telepon ini menjadi syarat utama sebelum kita melakukan pencairan. Jadi usahakan ketika memang kita lagi butuh dana pinjaman, usahakan kita mengisi dengan seksama step by stepnya. Di sini ini sering sekali saya review, silakan teman-teman cek lagi di video saya sebelumnya, atau nanti akan saya bikin lagi video tentang cara pengajuan di sini ini. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek step by stepnya. Nah, kemudian untuk di sini tentu ada kelemahan, ada keunggulan, dan juga tentu ada kelemahannya. Nah, untuk kelemahannya di sini untuk suku bunganya juga sangat mahal, yaitu perharinya 0,4% sampai dengan 12% dalam setahun. Artinya kita membayar bunganya hampir 144%, hampir 100% dari total pinjaman kita. Dibanding dengan bunga KTA di bank yang kisarannya 20% sampai dengan 30% setahun, itu jauh lebih rendah dibandingkan fintech di Singa. Jadi tidak hanya bunga yang mahal, Singa juga masih membebankan biaya potongan adminnya kepada kita. Jadi untuk besaran biaya layanannya tergantung pada jumlah dan juga lama pinjaman kita. Nah, kemudian untuk plafon pinjamannya juga sangat kecil ya dibandingkan untuk KTA lainnya. Di sini di Singa ini kita bisa minjamnya maksimum 10 juta. Itu pun untuk nasabah yang memang lama, yang sudah memiliki track record yang baik. Tapi bagi kita yang masih baru, itu biasanya mendapatkan limit sangat kecil dari Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Bahkan itu merupakan pinjaman pertama kita, yaitu sangat kecil, belum lagi dipotong dengan biaya administrasi. Namun di Singa ini sangat transparansi berapa yang diberikan, berapa yang dipotong, berapa bunganya, dan berapa yang kita bayar di kemudian hari. Nah, kemudian juga ada tenornya. Di sini untuk tenornya juga sangat pendek dibandingkan yang lainnya. Di sini tapi menurut saya sih nggak terlalu pendek ya kalau kita minjam dengan limit yang kecil. Dalam waktu selama 60 hari. Itu menurut saya kalau kita minjam 1 juta untuk pembayarannya selama 60 hari itu sudah termasuk tenor yang panjang. Namun bagi kita pinjam dengan dana yang besar, misalkan kita mengajukan 10 juta rupiah dengan tenor 60 hari, mungkin itu terlalu berat karena terlalu pendek dan juga terlalu singkat untuk kita mengembalikan dananya. Namun bagi yang pinjaman limit kecil ini masih lumayan lama ya untuk tenornya. Dan juga di sini untuk verifikasi via telepon berbeda dengan pinjaman lainnya. Singa ini melakukan proses verifikasi telepon ke nasabahnya. Proses verifikasi ini hal utama yang dipentingkan oleh pihak Singa untuk kelolosan persetujuan pinjaman kita. Jika ketika kita ditelepon dan nomor handphone kita tidak bisa dihubungi, itu otomatis pinjaman kita langsung ditolak dan tidak ada pengajuan lagi
untuk hari berikutnya. Jika tadi teman-teman tinggal tunggu kurang lebih sekitar 1 bulan, itu paling lama bisa teman-teman mengajukan kembali. Jadi ketika kita pengajuan, usahakan nomor handphone kita selalu aktif, jangan pernah mati, karena kita nggak tahu mereka nelpon di jam berapa saja, bisa saja pagi, siang, sore, malam, bahkan nggak pasti dia bakalan nelfon ya. Dan juga waktu pengajuannya juga 24 jam, artinya selama 24 jam itulah mereka akan menelpon kita. Dan juga di sini di pinjaman Singa ini juga mereka mengakses data pribadi, walaupun di sini data pribadinya mencakup lokasi, kamera, itu termasuk akses pribadi di handphone kita. Jika memang kita setuju dengan pengaksesan itu sih tidak apa-apa, tapi ini menurut saya sudah sesuai dengan peraturan di OJK, jadi masih aman. Kecuali mereka mengakses semua perangkat ya, galeri, telepon, kontak, SMS, itu sudah tidak termasuk pinjaman online legal lagi, sudah termasuk pinjaman online ilegal. Nah, kemudian untuk yang di Singa ini juga hanya tersedia di aplikasi. Jadi teman-teman hanya bisa mengajukan lewat aplikasi saja, tidak ada di webnya. Biasa di web cuma mereka memberikan beberapa artikel, informasi ataupun informasi-informasi lainnya. Namun untuk pengajuan hanya melalui aplikasi saja. Nah guys, itu review dari saya tentang pinjaman online Singa. Barangkali ada teman-teman yang ingin mengajukan di Singa, alangkah baiknya cek terlebih dahulu referensi ataupun review-review dari teman-teman yang pernah mengajukan. Banyak sekali channel yang mengajukan pinjaman online, banyak sekali channel yang membahas tentang pinjol, salah satunya di channel saya. Silakan saja teman-teman cek lagi, review lagi pinjaman online mana, agar teman-teman mantap dengan keputusannya dan mantap dengan pilihannya. Dan balik lagi, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita dalam membayar, dan tetap gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi, agar dana yang kita pinjam itu sangat bermanfaat untuk kita dan juga keluarga kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.